Tuhan. Nah, sekarang sudah direkam. Shalom, sahabatku yang ada di TikTok, sahabatku yang ada di YouTube ya. By the way, ini nanti direkam di YouTube Priscilla Das Channel. Jangan lupa like and subscribe. Dan kalau Anda diberkati, boleh di-share ya. Baik saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Saya percaya akan mengubahkan kita bukan hanya pendengar, terutama kita menjadi pelaku-pelaku firman. Baik, saudara, ini ada yang apakah suara saya kedengaran? Kedengaran ya. Ini saya akan menutup untuk cat-catnya saudara ya. Mohon maaf ya. Baik, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus ya. Bapa Surgawi, terima kasih semua karena anugerah-Mu kami ada malam ini dalam ibadah malam. Hamba-Mu ini akan memberitakan firman, hanya kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba di balik kuasa salib-Mu. Engkau yang memenuhi hamba dengan hikmat, dengan pengetahuan, otoritas wibawa ilahi sebagai duta kerajaan-Mu yang memberitakan firman-Mu. Tutup bungkus, baik jaringan internet, perangkat elektronik yang kami gunakan, baik juga para pendengar dimanapun, Roh Kudus kau bicara pribadi, lepas pribadi, dan setiap firman yang keluar tidak pernah kembali sia-sia. Segala kuasa, keakuan manusia, penghalang apapun yang coba mengganggu pemberitaan firman-Mu, dihancurkan, diikat, dipatahkan kuasanya dengan kuasa darah Kristus. Meteraikan kami semua dengan kuasa darah Kristus. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Shalom saudaraku yang ada di YouTube dan juga ada di TikTok. Saudara, saat ini firman Tuhan akan diberi judul, wah ini luar biasa judulnya saudara. Saya juga sangat diberkati ketika saya mempersiapkan ini. Ini juga buat saya. Langkah pasti di musim yang tak pasti. Saudara, mungkin Anda ada keraguan-keraguan ya. Ada pertanyaan-pertanyaan dalam hidup ini sama kayak saya, saudara ya. Jadi ini bagaimana kita punya keteguhan dalam musim ambigu ya. Musim yang mungkin ya membuat Anda ya kita akan membaca dari kitab Habakuk. Di sini ada tanggapan profetik ya. Baik saudara, Anda yang punya banyak pertanyaan mungkin ini firman bukan kebetulan, tapi Tuhan berusaha menjamah dan ingin menjawab semua pertanyaan. Dia Bapa yang baik, dia mengerti semua isi hati kita. Amin, saudara. Mari. Jadi ini expository sermon dari Habakuk 3, 17 sampai 19. Saudara silakan baca. Kita deklarasikan firman Tuhan. Aku percaya adalah Alkitab, firman Allah penuntun hidupku, menjadikanku saluran berkat, membawaku dari kemenangan menuju kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Amin, saudara. Mari kita baca teksnya sesingkat saja, saudara. Dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 ya, saudara ya. Habakuk 3 ya, saya akan bacakan. Jadi nggak begitu banyak ayat, saudara, tapi kita akan kupas tuntas, saudara, ya. Akan tuntas bersama Roh Kudus. Ayat 17, sekalipun pohon arah tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, dan pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Haleluya, haleluya. Saudara, karena ini 3 ayat, saya mau bahas lagi sebelum kita masuk ke khotbah. Ini belum masuk ke khotbah, saudara ya. Siapkan, siapkan hati Anda ya. Firman tidak ada yang kembali sia-sia. Saya percaya firman sedang bekerja saat ini. Sekalipun pohon arah tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, dan hasil pohon zaitun mengecewakan. Apa inti makna dari ayat ini, saudara? Habakuk menggambarkan keadaan ekonomi dalam konteks zaman itu dan sosial yang runtuh total. Ya, tanaman gagal,
Panen gagal, ternak pun musnah. Keadaannya sangat krisis dalam konteks bangsa Israel saat itu. Ini melambangkan musim kehancuran. Mungkin saat ini Anda yang mendengar firman ini sedang ada dalam perekonomian dan keadaan yang tidak mengenakan firman ini buat kita semua. Saya yakin dia akan bekerja. Firman ini akan bekerja di hati kita semua, saudara. Mau musim kehancuran nasional, mau katanya resesi, saudara dengarkan firman ini. Ini khususnya karena akan ada datangnya pada zaman ini, datangnya bangsa Kasdim atau Babel. Jadi pada saat ini, saudara, bagaimana peran perang yang kita dengar yang mungkin akan mempengaruhi ekonomi, tapi ada firman Tuhan di sini yang menguatkan, saudara. Allah tidak menjanjikan hidup tanpa kesulitan. Dia tidak pernah menjanjikan itu bagi kita umatnya, tetapi justru melalui situasi sulit, iman kita diuji dan dimurnikan. Bukan situasi yang enak, saudara. Sulit, saudara. Di situ kemurnian akan terlihat. Seperti emas diproses di api, maka kelihatan mana emas ya. Kalau kayak gini pasti nggak emas, saudara. Inilah contoh-contoh nggak emas, cuman perhiasan gitu ya. Kalau kena api ini udah langsung birong, saudara. Kalau emas dia tidak akan birong. Sebenarnya birong, saudara ya. Jadi ini menggambarkan bentuk tertinggi dari iman yang tidak bergantung pada keadaan. Sebagaimana dikatakan, saya ingat 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, saudara. Saya senang ayat 18, saudara. Mungkin saya akan menghibur kita semua yang mungkin dalam keadaan susah. Namun, ya sekalipun berarti itu keadaan sulit. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Artinya apa kata namun di sini? Ini menunjukkan kontras tegas. Meski realitas pahit menekan, Habakuk memilih untuk bersuka cita dalam Tuhan. Saudara, sukacita di sini, ini tindakan aktif, bukan pasif kalau namanya bersuka cita. Aku bersuka cita, tapi diem aja itu bohong ya. Pasti dia aktif, sadar ya. Dan bukan hanya sekedar reaksi emosional. Wow, sukacita dalam Tuhan itu beda, bahagia karena Anda dapat baju baru. Sukacita itu sekalipun, saudara. Sukacita dalam Tuhan gak ada yang bisa curi sekalipun, saudara. Keadaan sulit, kecuali kau yang memberikannya. Ini hasil relasi yang sangat dalam dengan Allah, bukan hasil dari keadaan eksternal. Habakuk menampilkan iman yang menyembah Allah bukan karena berkatnya, tetapi karena pribadinya. Ini sejajar dengan Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa kata firman Tuhan. Dan Nehemia 8 ayat 10 juga dikatakan karena sukacita. Karena Tuhan adalah perlindunganmu. Kalau kau mau dilindungi, bersukacita dalam Tuhan. Oh, itu luar biasa, saudara. Anda dalam sakit penyakit bersukacita dalam Tuhan, ya. Karena sukacita nggak lihat keadaan. Itu karena relasi kita dengan Tuhan. Di sini kelihatan mana yang berelasi dengan Tuhan ataupun tidak. Mari kita baca. Kita ulang ayat 19. Sangat diberkati, saudara. Ini langkah naik dalam kekuatan ilahi. Dia kata, Allah Tuhanku itu kekuatanku yang membuat kakiku seperti kaki rusa, saudara. Wow. Bagaimana kaki Anda, saudara? Coba dilihat kakinya masing-masing. Apakah seperti rusa? Apa maksudnya kakinya seperti rusa, saudara ya? Jadi ada banyak perumpamaan di sini, tapi sangat bermakna, saudara. Kalau ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Wow, Habakuk mengakui Allah sebagai sumber kekuatan, bukan dirinya sendiri. Ini gambaran kaki rusa, ini menunjukkan ketangkasan dan kestabilan di medan sulit. Bukit-bukit ini melambangkan tempat-tempat tinggi dalam hidup rohani, saudara ya. Kalau dibilang bukit, itu artinya kemenangan iman di atas tekanan, saudara. Jadi maknanya dalam secara teologis bahwa Tuhan tidak selalu mengubah kondisi eksternal, tetapi ia mengubah kita agar kita mampu berjalan di dalamnya. Jadi ayat ini sungguh-sungguh mencerminkan teologi kekuatan dalam kelemahan sebagaimana Paulus nyatakan dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan sebab justru dalam kelemahankulah kuasamu sempurna Tuhan. Intinya seperti itu. Lalu di Mazmur
18 ayat 33, ia membuat kakiku, diulang lagi saudara ya, bukan hanya di Habakuk, di Mazmur juga. Kakiku seperti kaki rusa. Wow. Ada juga lagunya. Seperti rusa rindu sungaimu. Nah ini juga kakiku seperti rusa dibuat Tuhan. Itu saya tambah-tambah saudara ya. Dan membuat aku berdiri di bukit-bukit tinggi. Nah berarti kalau kita punya kaki rusa kita bisa berdiri di bukit-bukit tinggi. Ini perumpamaannya saudara ya. Ini memperbuat gambaran ini hidup yang naik ke dimensi rohani yang lebih tinggi. Saudara, saya mau beri pesan integratif teologi keteguhan dalam musim ambigu. Apa itu ambigu? Membingungkan, banyak pertanyaan. Mungkin Anda punya banyak pertanyaan. Ini buat kita semua. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 mengajarkan kita tiga hal besar. Pertama, kejujuran iman. Ya, apapun keadaan, kita cukup jujur kepada Tuhan. Tuhan senang kejujuran iman kita. Tuhan tidak anti terhadap keluhan jujur. Kalau memang mau ngeluh-ngeluh, lebih baik ngeluh sama Tuhan, saudara. Habakuk membuka ayat dengan kesadaran penuh atas kenyataan pahit. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, ya saya ulang lagi saudara ya. Ini dia memberitahu realita. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Ada lagunya nih saudara ya, tapi saya lupa saudara ya. Tapi dia di sini jujur saudara ya. Sekalipun yaitu kejujuran ya. Tuhan senang kejujuran, saudara. Saya juga senang jujur apa adanya ya, saudara ya. Jadi yang kedua di sini sekalipun, namun itu suatu keputusan. Ada keputusan, keputusan sukacita setelah sekalipun. Sukacita itu bukan ilusi atau pelarian, tapi ini deklarasi iman bahwa Tuhan itu cukup. Dia akan cukup bagi kita, kasih karunia-Nya selalu cukup bagi kita, saudara. Dan yang ketiga, ini kekuatan dalam Tuhan. Tuhan memang tidak selalu mengangkat kita keluar dari lembah, tetapi Dia memberi kaki yang kuat untuk menapaki bukit-bukit rohani, bahkan saat bumi bergoncang, saudara. Jadi, saya bisa katakan di sini satu soundbite yang saya sangat eh, serapi ya, saudara. Iman yang sejati itu bukan menunggu musim berbuah, bukan, saudara, tapi tetap berjalan naik bersama Tuhan sekalipun di musim yang tidak pasti. Banyak yang tidak pasti. Aku tahu Tuhan pasti buka jalan. Mungkin itu cukup kita lakukan. Kalaupun kita tidak mengerti banyak hal. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Sekalipun jalannya masih tertutup. Tapi Anda sedang menyatakan suatu iman. Dan Tuhan senang. Itu bentuk iman yang sejati. Bukan menunggu musim berubah, 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 baru kita berjalan naik bersama Tuhan. No. Sekalipun tidak mengerti, sekalipun aku tidak, seringku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan. Ini musim ambigu, banyak pertanyaan saudara. Bagai di belantara yang terjal. Nah, saya nggak ngerti ini terjal atau apa ya, saudara ya. Nah, saudara, kita masuk ke inti poin firman Tuhan saat ini. Jadi kitab Habakuk ini tanggapan profetik, nubuat ya saudara terhadap masa-masa yang penuh kebingungan. Mungkin Anda bingung saat ini. Ini bukan kebetulan Anda dengar. Karena saya juga merasakannya akhir-akhir ini banyak kebingungan saudara. Saya nggak ngerti. Saya ngomong ini bukan karena saya paling ngerti. Justru karena dalam kebingungan, ketidakmengertian saya mau melangkah dengan iman dan bahkan saya mau katakan Tuhan sudah pegang masa depan. Masa depan saya sungguh ada. Walau saya nggak ngerti, Tuhan akan buka chapter per chapter. Itulah iman, percaya sebelum melihat saudara. Nabi Habakuk hidup di masa menjelang kehancuran Yehuda. Ini sekitar 600 sebelum Masehi. Ia melihat ketidakadilan, kekerasan, dan kehancuran merajalela, saudara. Tapi Allah seakan-akan tampak diam. Saudara, saya pernah merasakan kayak di PHP sama Tuhan, saudara. Bukan hanya Anda, mungkin Anda kayak merasa Tuhan, kenapa kok diam? Kalau manusia diam nggak apa-apa, saudara. Tapi yang paling nggak enak itu kayak kalau kita didiemin Tuhan.
Kita udah cari, kita udah puasa, kita udah cari semua, kita ketuk. Tuhan, kamu kenapa PHP? Kenapa nggak bimbing saya mau minta tanda. Bahkan seperti Tuhan diam, saudara. Itu paling nggak enak. Itu saya pernah rasakan justru ketika saya setelah selesai sekolah teologi. Seakan-akan Tuhan diam. Kalau manusia diam, kalau manusia yang ninggalin saya nggak masalah, saudara. Tapi ketika Tuhan diam seakan-akan itu nggak enak banget, gitu, saudara. Dan ternyata saya membaca ini, Habakuk pun pernah mengalaminya. Setiap orang pernah mengalami seakan-akan didiemin Tuhan. Mungkin Anda juga merasakannya. Saya juga, saudara. Tapi saya tahu Bapa tetap menyertai, tidak pernah meninggalkan. Habakuk bergumul dalam doa dan protes. Sampai berapa lama lagi aku berteriak, tetapi engkau tidak mendengar. Kata Habakuk 1 ayat 2. Ini persis saya, Tuhan. Tolong, mau kemana, Tuhan? Siap ini mau kemana, Tuhan? Udah capek belajarnya, Tuhan. Udah dapat gelar doktor teologi diginiin. Tuhan, saya mau kemana? Maju kena, mundur kena. Saya mau kemana? Saya pernah mempunyai pertanyaan seperti itu, saudara. Kadang saya mau marah gitu, saudara ya. Tapi seperti Habakuk di akhir kitabnya, Habakuk mengalami pergeseran perspektif, saudara. Ia belajar berjalan dengan iman di tengah musim yang ambigu. Setiap kita akan mengalami yang namanya musim ambigu. Apa itu? Membingungkan, tanpa kepastian, saudara. Bukan hanya saudara, mungkin saudara merasakannya, saudara. Setiap hamba Tuhan juga mengalaminya. Tetapi dari keluhan, ia beralih kepada keyakinan dan pujian. Dan saya mulai mengatakan, Tuhan, sekalipun aku tidak mengerti, tapi aku percaya Kau yang pegang tanganku, seakan Kau pun diam, Kau tidak pernah meninggalkanku. Dan Tuhan senang kejujuran, karena Dia Bapa yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Saya pernah nggak bisa ngomong. Saya hanya nangis dan nangis. Dan yang saya tahu, Bapak mengerti bahasa air mata kita, saudara. Lepaskan semua dalam doa kita. Saudara, ada 3 pesan yang mau saya bagi di sini. Bagaimana kita tetap teguh, tetap percaya, dan bahkan bisa berbuah sekalipun di tengah musim hidup yang membingungkan. Mungkin segala sesuatu membingungkan, apalagi kabar-kabar saat ini. Tapi ada kabar gembira di dalam Tuhan. Saya membagikan ini bukan berarti saya sudah tahu semuanya. Saya juga melewati masa-masa ambigu, bahkan tetap ambigu. Tapi yang mau saya katakan, saya mau melangkah dengan imanku. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Dan saya ingin menguatkan Anda yang banyak pertanyaan membingungkan. Ini pesan Tuhan yang pertama. Terus percaya saat realitas tidak sesuai harapan. Mungkin bisnis tidak sesuai harapan. Mungkin pelayanan tidak sesuai harapan. Mungkin kesehatan perkawinan, you name it, tidak sesuai harapan. Yang mau saya pesankan, terus percaya. Saya banyak kebingungan. Saya mau kemana, Tuhan? Saya mau kemana? Kenapa kau diam? Manusia boleh, mau pukul saya boleh, mau katain saya boleh, tapi jangan diamkan aku, Tuhan. Jangan diamin aku, Tuhan. Saya pernah di titik itu, saudara. Tapi ini menguatkan saya. Teruslah percaya. Teruslah percaya sekalipun tidak seperti yang Anda harapkan. Habakuk 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, saudara. Saya mau katakan, teruslah percaya. Ini firman Tuhan, saudara. Mungkin ada saat dalam hidup ketika kita melihat sekeliling segalanya tampak kosong. Doa-doa udah kita naikkan sampai air mata bombay ya banyak sekali diteteskan. Iman telah dipegang erat, tapi apa hasilnya? Tidak ada bunga di pohon ara, tidak ada buah di pohon anggur. Zaitun mengecewakan, itu nyanyian getir sang Nabi Habakuk, saudara. Sair duka yang jujur dan telanjang, bukan dari hati yang tidak percaya, tapi dari jiwa yang sungguh percaya namun terluka. Setiap kita mungkin percaya dan mungkin kita punya luka di hati kita ketika tidak sesuai yang kita harapkan, saudara. Anda tidak sendirian. Semua orang merasakan itu, bahkan Habakuk merasakan itu, saudara.
Setiap anak Tuhan merasakan dan saya merasakan itu, pernah di titik itu. Ini bukan sekedar masalah bisnis, masalah pertanian. Habakuk sedang menggambarkan realitas ekonomi yang runtuh, harapan yang patah, musim yang membingungkan. Inilah musim yang disebut ambigu, membingungkan. Musim ketika janji Tuhan terasa jauh dan kenyataan yang kita lihat tidak sejalan dengan kebenaran yang kita imani. Apa saudara sedang di titik ini, saudara? Saya di titik ini. Pernahkah saudara berdiri di ladang harapan dan hanya melihat tanah kosong? Anda banyak sekali impiannya, tapi semuanya kosong seakan-akan, saudara. Saya di titik itu, saya pernah, saudara. Benarkah saudara memberi segalanya untuk keluarga, pelayanan, pekerjaan, atau panggilan, tetapi hasilnya justru penolakan, kekeringan, atau ketidakjelasan? Habakuk tidak menyangkal realitas yang mengakuinya. Saudara kita mengakuinya. Kalau Anda kecewa, akui. Nggak perlu sosokan, aku percaya, Tuhanku hebat, aku selalu percaya. Kalau Anda mau nangis-nangis aja, nggak apa-apa kok, saudara. Itu lebih sehat. Ya, namun justru di titik inilah kita akan menemukan kekuatan sejati untuk tetap percaya Tuhan. Banyak hal aku tidak mengerti, tapi aku memilih percaya. Kalau aku salah, salah jalan dari koridormu, kembalikan aku pada koridormu. Habakuk 3:17 berkata bukan sekedar ayat, tapi ini pengakuan iman yang radikal. Ia berkata, sekalipun lalu tetap aku percaya. Ini radikal. Sekalipun aku tidak melihat, sekalipun aku tidak memegang bukit, sekalipun tidak ada hasil yang bisa dipamerkan, saudara, ini membawa kita kepada kebenaran yang sangat penting. Iman sejati tidak tergantung pada hasil, tapi relasi kita, relasi hubungan kita. Dan iman sejati bukan menunggu terang baru percaya, tetapi bagaimana kita tetap bisa berdiri teguh sekalipun dalam gelapnya dan penuh ketidakpastian. Saudara, izinkan saya mengajak saudara semua membayangkan seperti benih kecil. Bayangkan benih kecil saudara yang tertanam dalam tanah. Benih itu tidak tampak, bahkan tidak populer, tidak pilar, tapi ia tetap tumbuh dalam gelap, dalam tekanan, dalam diam, benih itu sedang dibentuk. Sama seperti kita, kitalah semua benih itu. Jadi sekalipun realitas kenyataan tidak sesuai harapan kita, sekalipun seandainya Anda merasakan seperti yang saya rasakan seakan-akan Tuhan PHP sama saya dan mendiamkan saya. Sebenarnya dia tidak diam, saudara. Dia sedang membentuk iman kita yang tahan uji dalam diri kita. Maka dalam musim ambigu ini jangan putus asa. Bila engkau belum melihat buah dari imanmu, jangan goyah hanya karena langit belum cerah. Sebab kita dipanggil bukan untuk melihat hasil lebih dulu, tetapi untuk berakar lebih dalam di dalam firman-Nya. Saudara, mungkin hidupmu hari ini seperti puisi Habakuk ini, saudara. Arah yang tidak berbunga, hubungan yang dingin, anggur yang tidak berbuah, usaha yang stagnan, zaitun yang mengecewakan, pelayanan yang sepi respon. Tapi saudara dengarkan ini baik-baik, iman sejati tidak menunggu terang untuk percaya. Dia berdiri teguh di tengah gelapnya ketidakpastian. Jangan berhenti percaya hanya karena tidak ada bukti. Tuhan kita bukan Tuhan yang hadir hanya dalam musim panen. Dia yang berjalan bersama kita dalam ladang kering dan tetap setia walau kita belum melihat hasil, percayalah. Habakuk memilih untuk percaya bukan karena segalanya jelas, tetapi karena Tuhan itu tetap Allah. Meski musim berubah, saudara terkasih. Apakah saat ini Anda berada di ladang yang kosong? Hasil doamu belum tampak, harapanmu terasa digantung. Saya mau katakan tetaplah percaya karena imanmu lebih berharga daripada emas yang panah dan Tuhan sedang bekerja di balik layar, memurnikan, menguatkan, membentuk langkahmu. Jadi jangan menunggu musim menjadi jelas baru percaya. Percayalah sekarang di tengah ketidakjelasan karena justru di sanalah iman paling kuat. Langit mungkin tidak memberi pelangi hari ini, tapi Allah kita tetap baik di balik awannya. Dia tetap Tuhan, dia tetap baik dan dia tetap layak dipercaya. Jadi
Saya ringkas apa tadi nomor satu saudara yang perlu Anda camkan, teruslah percaya saat realitas tidak sesuai harapan. Jadi dalam musim ambigu, iman kita diuji bukan oleh keberhasilan, tapi ketekunan tanpa hasil. Kita dipanggil bukan untuk melihat buah, tetapi untuk tetap berakar di firman. Tadi saya sudah beri ilustrasi, benih dalam tanah gelap tidak terlihat, tapi dia bertumbuh. Demikianlah kita, saudara. Demikianlah kita, saudaraku. Saudara, Anda tidak sendiri. Saya bisa mengerti Anda. Nah, jadi saudara, yang kedua, saudara, apa yang kedua yang perlu Anda catat? Boleh Anda catat. Pilihlah bersuka cita meski tidak ada alasan duniawi. Pilih bersuka cita meski tidak ada alasan duniawi. Habakuk 3 ayat 18 berkata, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi kata namun di sini menunjukkan resolusi iman. Ini adalah keputusan aktif untuk bersuka cita dalam Tuhan, bukan karena keadaan, saudara. Jadi kalau di sini, saudara, pilih bersuka cita meski tidak ada alasan duniawi. Habakuk 3 ayat 18. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah kelamnya kenyataan yang baru saja diungkapkan Habakuk pada ayat sebelumnya, pohon ara tidak berbunga, anggur tidak berbuah, zaitun mengecewakan. Kadang yang kosong, saudara, kandang juga kosong, saudara ya. Kita tidak disiapkan untuk apapun ke depan, seakan-akan seperti itu ya. Tidak ada di ayatnya ada yang disiapkan, tidak. Ini seperti petir yang menyambar langit mendung. Ngerti nggak, saudara? Seperti petir yang menyambar langit mendung. Jadi Habakuk ini menyatakan sesuatu yang mencengangkan. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Saya mencoba menggali lebih dalam lagi, saudara, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nggak nyambung banget gitu ya, saudara ya. Perhatikan kata namun. Sudah sekalipun yang mengerikan, namun yang menyenangkan yang dilakukan. Ini bukan sekedar penghubung. Ini seperti ada titik balik iman. Kata namun dalam teks ini bukan bahasa penghiburan. Itu bukan Habakuk, ya, itu bukan Habakuk menutupi rasa sakitnya. Sebaliknya, itu adalah pengakuan iman yang radikal, pengambilan keputusan spiritual yang melawan arus kenyataan. Habakuk tidak bersuka cita karena keadaan telah berubah. Belum ada panen, belum ada pemulihan, belum ada jawaban, tapi ada satu hal yang tidak pernah berubah. Tuhan tetap Allah yang menyelamatkan. Saudara, ini akan membawa kita pada satu kebenaran penting. Sukacita, saya ulang, sukacita dalam Tuhan bukanlah perasaan sesaat. No, ini keputusan. Sukacita adalah keputusan kekal, bukan perasaan yang muncul karena happy-happy, baru kok happy. Itu bukan sukacita, itu bahagia yang sementara. Tapi sukacita tetap ada apapun situasinya, mau menyenangkan atau tidak. Tetapi pilihan batin yang lahir dari pengenalan Allah akan siapa Allah itu yang menghasilkan sukacita yang senantiasa ada. Saudara, sukacita dalam Tuhan tidak bisa dicuri oleh badai atau kesulitan apapun dalam hidup ini. Karena sumbernya bukan dari luar, bukan keadaan, sumbernya dari dalam, dari Roh Kudus yang tinggal di hati kita semua. Izinkan saya menggambarkan, saudara, seperti bayangkan kita berada di tengah badai laut. Anginnya kencang. Ya, saudara, gelombang mengamuk, arah sulit dilihat. Dalam keadaan seperti itu, kompaslah yang menjadi alat satu-satunya yang menunjukkan arah yang benar. Begitulah sukacita dalam Tuhan bekerja. Ia bukan pengaruh dari badai, tetapi dia penentu arah di tengah badai. Ketika dunia mengharapkan kita untuk menyerah, saudara, sukacita dalam Tuhan akan berkata, aku akan tetap memuji ketika situasi menuntut kita meratap, nangis, nangis. Tapi saya mau katakan sukacita akan berkata, aku tetap bersyukur. Ketika musim tidak berubah, sukacita dalam Tuhan akan berkata, aku tidak menunggu terang untuk bersinar. Aku bersinar karena dia terangku. Saudara dengarkan ini baik-baik.
Kita tidak bersuka cita karena situasi, tetapi karena Tuhan yang tidak pernah berubah dalam segala musim. Jelas di Filipi 4 ayat 4 Rasul Paulus menulis, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi kita perlu ingat, Paulus tidak menulis itu dari villa yang indah, dari Paris, dari Hotel Hilton, bukan. Dia menulis ini dari mana? Bukan dari pantai yang tenang, angin sepoi-sepoi seperti di Hawaii, bukan. Dia menulis dari penjara, tempat orang disiksa, tempat orang seperti tidak ada sesuatu. Dia menulis ini di penjara, saudara. Tempat yang penuh ketidakpastian, tapi hatinya penuh sukacita. Karena fokusnya bukan pada jeruji besi, tapi Yesus ada di dalam hatinya. Roh Kudus ada, saudara. Mari kita jujur, ada banyak hari-hari ini yang mungkin membuat kita ingin nyerah. Ekonomi krisis, tidak menentu, keluarga sedang retak, doa kita belum dijawab, pelayanan kita sepi, masa depan yang kabur, saudara. Tapi saya mau katakan, namun Tuhan memanggil kita untuk memilih sukacita. Bukan karena dunia memberi kita alasan, tetapi karena Tuhan adalah alasan itu sendiri. Kita tidak bisa selalu memilih musim hidup, tetapi kita selalu bisa memilih sikap hati di dalamnya. Saudara, dan ketika kita memilih bersuka cita dalam Tuhan, kita sedang menyatakan iman yang menaklukkan dunia. Saudara, dalam setiap musim yang membingungkan, yang kita sebut ambigu, saat tidak ada alasan yang masuk akal, alasan duniawi untuk kita bernyanyi. Tapi saya mau katakan, biarlah hati kita menjadi bait pujian Tuhan. Saat dunia hanya bisa bersuka cita atau bahagia karena hasil, karena melihat apa yang di depan mata. Tapi saya mau katakan, kita bisa bersuka cita karena Tuhan, Dia pribadi yang menyelamatkan kita. Karena ketika segalanya hilang, Tuhan tetap ada. Dan itu cukup. Tuhan itu lebih dari cukup. Kasih setianya selalu cukup. Percayalah saudara. Jadi hari ini mari kita ambil langkah iman. Pilih bersuka cita. Pilih memuji. Pilih percaya bahwa Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan yang akan menopang di tengah ketidakjelasan ini. Dan ketika kita memuji bukan karena situasi. Dunia akan melihat bahwa kita tidak hidup dari kekuatan duniawi. Tetapi dari sumber sukacita yang kekal. Yaitu Tuhan kita sendiri. Jadi yang kedua saudara, catat saudara, pilih bersukacita meski tidak ada alasan duniawi. Saudara jadikan dia kompas saudara. Kita tidak bersukacita karena situasi, saya ulang, tapi karena Tuhan yang tidak pernah berubah dalam segala musim. Bersukacitalah sekalipun dalam ketidakpastian. Yang ketiga dicatat saudara ya. Yang kedua tadi pilih bersukacita meski tidak ada alasan duniawi atau alasan yang masuk akal. Dan yang ketiga melangkah naik dengan kekuatan dari Tuhan. Wah, bukan mundur tapi saya katakan melangkah naik dengan kekuatan dari Tuhan. Habakuk 3:19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Coba saudara lihat kakinya dicek. Sudah seperti kaki rusa belum? Apa itu kaki rusa? Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bukit di sini itu kemenangan. Itu posisi ya di atas. Kaki rusa itu kaki yang lincah, mantap di medan terjang. Ini bicara tentang kepercayaan aktif, kekuatan ilahi untuk melewati musim sulit, saudara. Jadi saudara, dikatakan di ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Jadi kita perlu melangkah naik dengan kekuatan dari Tuhan, bukan kekuatan kita. Dan kekuatan kita adalah Allah. Ia membuat, yang membuat kaki kita seperti rusa, bukan kita. Bukan hem body saudara untuk kaki ya saudara ya. Ya ke saya kalau mengkasih hem body kakiku kuat ya saya selalu deklarasi iman saudara ya. Tapi bukan itu, saya percaya, saya mendeklarasikan Tuhan akan membuat kuat seperti yang kau imani. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku saudara. Kita telah menyaksikan perjalanan iman Habakuk dari keluhan menuju keputusan untuk percaya dan kemudian memilih bersukacita, saudara. Namun Habakuk tidak berhenti di sana. Iman yang sejati tidak hanya percaya dalam hati, tetapi juga melangkah dalam kehidupan. Dan inilah puncaknya. Allah Tuhanku itu
kekuatanku. Bukan kekuatan ekonomi, bukan kekayaan Anda, kekuatan Anda. Bukan perasaan Anda, kekuatan Anda. Bukan lingkungan Anda, koneksi Anda, jejaring Anda, kekuatan Anda. Tapi Tuhan sendirilah yang menjadi kekuatan sejati kita. Ini metafora yang digunakan Habakuk sangat membuat saya tersentuh dan bersemangat. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Kenapa dia nggak bilang aja, dia membuat kakiku seperti kaki gajah, seperti kaki yang kuat-kuat, seperti kaki yang ini pokoknya. Dia hanya rusa itu sederhana, saudara. Tapi dia memang bilang seperti kaki rusa. Bahkan ada lagunya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Rusa yang begitu merindukan air. Dan Tuhan senang. Seperti rusa kita merindukan Tuhan. Rusa gunung itu dikenal sebagai binatang lincah, saudara. Makanya Tuhan itu mengambil hal-hal sederhana. Dia tidak cari yang mampu, dia cari yang mau. Dia kasih perumpamaan-perumpamaan sederhana. Bahkan rusa dia ambil berkali-kali ada rusa di Alkitab, saudara. Bukan kaki gajah, dia bilang kaki rusa. Karena lincah, tangguh di medan terjal. Dapat berlari, dapat melompat, bertahan di tempat-tempat yang nampaknya mustahil, saudara. Antara tebing curam, batu karang licin, saudara rusa bisa lompat, saudara. Wow! Dan katakan Tuhan, kau membuat kakiku seperti rusa. Seperti kaki rusa. Nah, kalau pakai cewek-cewek sederhana ya, kalau pakai hem body sekalian deklarasikan, Tuhan membuatku kakiku kuat seperti kaki rusa. Nggak apa-apa saudara, bukan berarti kayak kaki rusa. Tapi tetap indahlah kakiku sebagai kaki perempuan yang anggun dan elegan. Tapi yang lincahnya itu seperti kaki rusa. Karena perempuan yang cekatan masak sana sini, bopong anak, perlu juga kakinya kayak kaki rusa ya saudara. Ini cuman bercanda-bercanda, jangan terlalu serius sekali. Kadang saya juga kayak mau menangis gitu ya saudara ya. Ya, jadi dia bisa berlari, melompat, bertahan di tempat-tempat yang tampaknya mustahil. Di antara tebing curam, batu karang licin, dia bisa lompat, pum, 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 pum. Nah, ini kalau ibu rumah tangga juga kakinya kayak kaki rusa, dia masak sebentar sini. Lalu suaminya, mama mana kopi, ini kopi. Mama ini. Wah ini kayak kaki rusa. Nggak apa-apa, kasih heboh di sambil bilang, Tuhan buat aku sebagai ibu. Kayak kaki rusa biar cepat saya. Apalagi kalau rumahnya berloteng kayak rumah saya, saudara. Ini yang sederhana ya. Tapi nggak apa-apa dibawa santai ya. Kadang kita harus berjalan ya. Jadi Habakuk tahu hidup ini tidak selalu lapang, saudara. Kadang kita harus berjalan di atas medan iman yang menanjak. Tahu kan medan iman? Tanjakan, tanjakan. Nah, dan hanya dengan kaki yang ditopang oleh kasih karunia. Ingat, bukan kekuatanmu. Jangan kau andalkan kekuatanmu. Nanti kau nangis bombay. Kita semua karena anugerah Tuhan, kita bisa tetap berdiri. Saudara, ini adalah panggilan bagi kita hari ini. Jangan menunggu musim menjadi jelas baru kita bergerak. Jangan tunggu semuanya masuk akal baru kita melangkah. Tuhan mungkin tidak mengubah musimnya, tetapi dia sedang memperkuat kaki kita untuk berjalan dalam musim itu. Karena iman bukan sekedar duduk dan menunggu, no. Iman adalah melangkah naik dalam kekuatan Tuhan. Bukan menunggu, tetapi melangkah naik dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatanmu. Bahkan ketika kita lihat jalannya terjal, awannya gelap, saudara. Disitulah kekuatan Tuhan sempurna. Coba saya bawa perenungan ilustrasi ini. Di pegunungan, bayangkan Anda ada di pegunungan Himalaya yang dingin. Tapi ada spesies di sini rusa, saudara ya. Jadi kaitkan dengan rusa. Kita sebut spesies ini ibex, saudara ya. Rusa gunung, saudara. Mereka hidup di tebing curam yang hampir vertikal. Satu lompatan yang meleset berarti kematian. Wow. Tapi tahukah saudara, rusa gunung ini memiliki kaki yang kuat, lentur, dan dilengkapi sol khusus. Jadi bukan sol sepatu aja yang khusus, saudara ya. Kaki rusa ini luar biasa, sudah alamiah punya sol khusus. Ini yang membuat mereka bisa berdiri bahkan di batu terkecil. Mereka bukan binatang lemah. Rusa itu nggak binatang lemah, tapi mereka justru pemenang di medan yang ekstrim sekali. Saudara, seperti rusa, kita pun sedang dilatih Tuhan untuk berjejak di bukit iman. Dan setiap langkah yang kita ambil, saudara, itu bukan karena kekuatan kita, saudara.
Jangan, kalau dengan kekuatan kita tidak bisa semua karena kasih karunia. Mintalah topangan Tuhan, kekuatan Tuhan yang akan menopang kita. Saudara, saya bisa memahami dalam musim ambigu yang membingungkan mungkin saat ini bagi saudara. Karena saya juga ada di posisi itu, saudara. Kita seringkali ingin diam di tempat, takut salah langkah, takut jatuh, takut makin gagal. Tetapi saya sangat diberkati dengan ayat di Habakuk ini menunjukkan kepada kita bahwa musim ini bukan untuk stagnan. No, no, no. Ini adalah musim pelatihan, musim penantian. Tempat kita dilatih, saudaraku. Ini musim pelatihan, musim di mana kaki kita diperkuat, kaki rohani kita diperkuat. Saudara, ini lagunya dibuat-buat aja gitu ya. Semoga terhibur ya saudara. Supaya kita bisa mendaki ke tempat yang lebih tinggi. Tempat di mana iman menjadi lebih murni. Dan keintiman dengan Tuhan semakin dalam, dalam, dalam. Lebih dalam lagi, ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Nyanyikan ini sekalipun kau bingung, saudara, sekalipun kau gak mengerti. Katakan, lebih dalam lagi, ku rindu kau Tuhan, ku mengasihimu. Dia senang dengan anak-anaknya yang jujur dan bergantung padanya sekalipun kita tidak mengerti dan semua membingungkan. Dengarkan ini baik-baik. Tuhan tidak selalu mengubah musim, tapi percayalah Dia menguatkan langkah kita di tiap musim. Tuhan tidak selalu mengubah musim, tapi percayalah Dia akan menguatkan langkah kita di musim itu. Mungkin medan hidupmu saat ini terasa seperti terbing, terbing yang curam, saudara. Mungkin kehidupan rumah tanggamu penuh tekanan, panggilan hidup nggak jelas. Kayak saya wah, di awal-awal saya tamat teologi nggak jelas, saudara. Wah, nyesek banget, nyesek. Pelayanan terasa sendiri, nggak ada yang mementori. Kita bingung mau ke sana, mau ke sini kemana, Tuhan kemana. Bahkan kita merasa perjuangan rohani yang dalam dan sepi. Kesetiaan dalam senyap. Saya akan terbitkan bukunya. Kesetiaan dalam senyap. Ketika saya merasa seperti Tuhan mendiamkan saya. Dan penuh air mata yang membuat saya bingung, saudara. Tanpa mentor, tanpa apapun. Tapi saya berjalan di sini. Saya menguatkan Anda yang juga ada di musim yang ambigu. Anda tidak sendiri. Tuhan tidak PHP. Dia tidak mendiamkan kita. Dia sedang menguatkan iman percaya kita. Tapi jika Allah adalah kekuatan kita, kita tidak hanya bisa bertahan, tapi kita pasti naik. Kita pasti naik. Dalam nama Yesus kita pasti naik. Mazmur 18 ayat 33 Daud menggemahkan kebenaran ini. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Padahal realitanya begitu membingungkan. Mari kita katakan, Tuhan, Kau membuat kakiku seperti kaki rusa. Dan membuat aku berdiri di bukit-bukit tinggi. Apapun realitas yang mengecewakan, katakan ini. Bukit itu mungkin tantangan. Tapi juga bisa tingkatan baru dalam pengenalan kita akan Tuhan. Dan hanya kaki yang dilatih oleh Tuhan yang bisa sampai ke sana. Maka saudara yang terkasih, jangan tunggu jalan menjadi rata. Jangan tunggu beban hilang baru bergerak. Saudara, Tuhan sedang melatih kita untuk berjalan seperti rusa, lincah, tangguh, stabil, bukan karena siapa kita. Bukan karena siapa kita, tapi karena siapa Tuhan kita yang penuh kasih karunia itu. Karena itu buat deklarasi saat ini saudara seperti Habakuk. Allah Tuhanku itu adalah kekuatanku. Bukan dunia ini, bukan perasaan ini, bukan musim yang ideal. Tetapi Tuhanlah kekuatan kita. Dan jika Tuhan kekuatan kita, kita tidak akan goyah. Kita akan tetap berjalan, bahkan kita akan naik ke tempat yang lebih tinggi bersama Tuhan. Amin. Amin. Dalam nama Yesus aku perkatakan amin. Terjadi pada Anda. Saudara, sebagai penutup, saya akan merangkum. Musim ambigu bukan tanda bahwa Tuhan absen. Itu adalah undangan untuk berjalan lebih dekat
Percaya lebih dalam dan bersinar lebih terang seperti Habakuk kita belajar. Terus percaya meski hasil belum terlihat. Pilih bersuka cita meski alasan dunia tidak mendukung. Melangkah naik dengan kekuatan yang dari Tuhan. Karena hidup bukan tentang musim yang pasti, tapi tentang Allah yang setia di segala musim. Musim boleh tidak pasti, tapi percayalah yang pasti Allah tetap setia. Mari kita berdoa, saudara, agar kita diajar seperti Habakuk untuk berdiri, bersorak, dan melangkah, bahkan ketika kita tidak mengerti dan semuanya membingungkan di musim ambigu ini. Tuhan menguatkan tiap langkah kita, dan pasti Dia akan menyatakan kasih setianya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami mau terus percaya sekalipun kami tidak mengerti. Bahkan kami akan melangkah naik. Kami percaya musim bisa berganti. Musim bisa berubah. Realitas seperti yang tidak kami harapkan. Tapi yang satu, kami percaya Engkau Allah yang penuh dengan kepastian. Engkau Allah yang penuh kasih karunia. Dan di dalam Engkau yang menopang kami apapun Tuhan. Sekalipun Tuhan. Kami mau tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Hamba berdoa orang-orang yang saat ini sedang berjuang dalam kebingungan karena sakit penyakit, karena masalah ekonomi, masalah apapun yang membuat mereka hampir lemah. Tapi mau kami katakan dan kami deklarasikan di dalam Tuhan, Kau akan membuat kaki kami seperti kaki rusa. Dan bahkan kami akan naik melewati hal-hal yang terjal bersama dengan kasih karunia Tuhan di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Baik saudara, demikian firman Tuhan. Anda bisa menyaksikan siaran ini ulang di YouTube saya, akan saya rekam. Dan Anda bisa saksikan, Anda yang punya permohonan doa, DM saya karena saya tidak bisa baca cat-cat yang kadang mengganggu saya dalam membaca firman Tuhan. Saya mohon maaf dan bila ada perkataan yang salah ya, tentunya mungkin ada ketika saya lucu-lucu gitu ya saudara ya, anggaplah itu sebagai hiburan ya saudara. Dan ya kita jumpa lagi mungkin besok ya, tidak lagi di membangunkan fajar, mungkin di ibadah siang atau ibadah malam. Tuhan memberkati. Baik saudara yang di YouTube, Tuhan memberkati. Bye.